Selamat pagi, Ngobras kali ini saya ditemani oleh seorang ibu yang sangat suka dengan warna ungu. Kalau Bali namanya ungu itu bahasanya tangi ya. Ya, hari ini saya dengan Ibu Yuli dari Bali Tangi. Ibu, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di antara ini kita lagi di kebun ya, di kebunnya Bu Yuli yang di lantai berapa, Bu? Lantai 4 kebun-kebunan orang kecil. Tapi ini keren banget. Nanti ada set videonya. Nah, hari ini Ngobras saya dengan Bu Yuli akan menceritakan banyak hal. Kalau kalian pengen tahu cerita lebih banyak lagi, sebenarnya searching aja di Google Bu Yuli Bali Tangi, itu keluar semua cerita-ceritanya. Tapi untuk kali ini kita ngobrol santai aja, Bu ya. Ya, yang santai, Bu, karena Terima kasih. ini lagi di kebun. Mau datang. Terima kasih mau datang, saya yang terima kasih. Ini Bu, saya sebenarnya tahu Ibu itu kan mulai berusaha di umur 50. Nah, itu kan 1001 yang jadi perhatian saya waktu saya mendengar itu. Hah, umur 50 baru buka usaha. Itu awalnya gimana, Bu? Apa nggak ada ketakutan? Waktu saya buka usaha aja itu umur 25 atau 26. Itu ada ketakutan juga kan? Gagal apa segala macam lah. Ibu umur 50 yang biasanya orang sudah berasa settle, Ibu baru mulai itu gimana rasanya? Gimana mau takut orang power kepepet ini? Oh, gitu. Karena kepepet nggak ada rasa The power takut. of Jadi kepepet. selalu berusaha ingin bagaimana caranya mendapatkan uang Ya. untuk biaya ya, karena Ya. waktu itu kan 98. Tahun 98. Tahun 98 suami berhenti dari diberhentikan lah dari pekerjaannya. Ya. Saya Bapak dulu di ya di Krisna Karya di farmasi. Farmasi. Ya, di farmasi, tapi Hai saya. ulangi Pak. Nggak apa-apa. Mama kan sudah bilang jangan ganggu. Dah. Ya, lanjut Bu. Nggak apa-apa, nanti diedit. Bapak dulu di Krisna Karya. Ya, di Krisna Karya. Saat pas dia di Jakarta dah, pas 98 itu kan resesi. Ya. Perusahaannya kan kolaps Oh, ya. yang 98. Iya, yang di resesi, Jakarta lagi kolaps ya, ya. semua sih. Wah, pembakar-bakaran. Ya, Itu betul, saya bekerja di Sinkarulus waktu itu. Oh ya. Karena mengikuti beliau. Saya ingat pesan ibu saya, kemana suamimu pergi ikut. Oh, iya. Ya, memang begitu cara orang kuno dulu mempertahankan perkawinannya. Ya. Karena suami harus dilayani. Kuno lah itu. Sekarang kan enggak, harus kerjasama. Ya. Nah, jadi saya tidak ada rasa takut, marah karena kepepet. Gimana caranya harus berjuang mendapatkan sesuatu yang baik, yang halal dan yang kita suka. Ya, ya. Dan tapi kan kalau yang saya tahu Ibu itu dulu perawat, bidan. Kok bisa memilih berproduksi di herbal? Nah, itu apa ada Iya, ya. dari orang tua atau dari mana, Bu? Gini ya, zaman tahun 70-an itu, 74 itu susah obatnya. Oh, Saya kebetulan perawat bidan yang ditugaskan di Kalasan, daerah di desa di dekat Candi Prambanan, Jogja. Oh ya. Karena saya sekolahnya di situ, Ya. jadi harus mengabdi di situ dulu. Zaman dulu tuh nggak bayar sekolah, tapi harus ikatan dinas. Jadi kita harus bekerja untuk rumah sakit itu berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun sesuai dengan perjanjian. Ya. Jadi di sana waktu di desa itu kita nggak ada obat seperti sekarang ini. Gampang cari obatnya. Gampang. Dulu hanya ada streptomycin, penisilin, itu antibiotikanya, senjatanya. Hanya itu. Yang lain vitamin aja sama penurun panas, anti alergi, cuma itu. Jadi itu senjata kita. Itu pun terbatas. Dimulailah, kebetulan ada suster Belanda juga yang suka dengan herbal. Saya sering home visit ke kampung-kampung ya, karena memang itu tugas kita bagaimana supaya orang lebih mengerti kebersihan itu penting untuk kesehatan ya, higienitas, personal hygiene, kebersihan lingkungan itu lebih penting daripada mengobati ya. Jadi kita selalu home visit, banyak belajar dari orang-orang di Candi Prambanan, Kalasan,
itu kan juga situs-situs Hindu ya. Ya, ya, Jadi ya. masih hampir sama seperti di Bali. Jadi kondisinya. Iya, iya. Jadi masih ada orang Masayib, masih ada orang ya masih anulah persis lah Tradisi seperti kita banget ya. tradisi banget gitu. Jadi kita juga nggak bisa melarang. Oh jamu ini, oh nggak apa-apa, asal dibikin bersih. Kok baik ya dia, kok sembuh ya dengan minum yang begitu. Kita Herbal, hanya ya. herbal itu. Akhirnya mulai dah kita banyak mempelajari. Oh daun ini untuk ini baru secara empiris. Ya. Belum dibuktikan secara ilmiah. Oke. Ya, jadi karena turun temurun kayak bawang merah untuk balur kalau menurunkan panas, yang gitu-gitu itu kan keseharian kita di Bali dan keseharian orang di Prambanan Kalasan ya di daerah itu. Jadi ya kita harus banyak belajar herbal jadinya. Ya. Mulai nyari buku-buku herbal supaya sudah sebelumnya Ya, udah memang sebelumnya sudah tahu walaupun belum mendalami secara itu juga detail ya. Iya, itu kan the power kepepet juga kan. Iya, Karena benar. kepepet enggak ada obat. Nggak ada obat. Sama, saya bikin perusahaan ini juga karena enggak ada pekerjaan, enggak kegiatan, umur sudah tua. Kalau kerja siapa mau ngerjain nenek-nenek, kakek-kakek? Berarti Ibu pindah ke Jakarta, ke Bali, pulang ke Bali dan memulai usaha. Nah, memutuskan untuk di herbal karena kecintaan mungkin dan pernah tahu lah. Pernah belajar khusus nggak Bu? Pernah di Pondok Gede di Jakarta, di Mekarsari ya. Di situ daerah Bogor, itu perkebunan. Kita emang ada sekolahnya di situ. Tapi nggak lama, cuma 1 bulan. Oh, 1 bulan aja. 1 bulan saja sertifikat dapat. Ada 2 sertifikat yang saya dapat sebagai herbalis dan sebagai pengobat. Jadi ada 2. Kalau misalnya nilainya kalau nilainya di atas 7, dia bisa dapat bonus untuk melanjutkan ke pengobat. Ya, itu. Oh gitu. Ya, tapi ya seperti Ibu bilang karena the power of kepepet jadi tidak ada ketakutan memulai usaha di usia 50 tahun. Bagaimana membuat sesuatu dengan modal yang tidak besar, kalau perlu tanpa modal tetapi menjadi uang. Itu tujuannya pertama. Oh, itu tujuannya pertama. Karena kita perlu uang untuk makan anak-anak, untuk sekolah. Masih sekolah semua waktu itu? Masih sekolah. Berarti pekerjaan Ibu di Jakarta ditinggalkan begitu saja juga karena ngikutin Bapak? Iya. Nah, dari sebagai seorang ibu, akhirnya Ibu memutuskan punya usaha di herbal. Ibu yang gigih, yang tangguh, disiplin. Apa yang jadi, kalau misalnya sekarang Ibu lagi bengong nih gitu, terbayang yang dulu, oh ternyata dari perjalanan hidup saya sebelumnya ada poin-poin yang bisa bikin saya bertahan sampai sekarang. Nah, apa itu misalnya dari kecil kan nggak mungkin Bu ya seorang yang bisa tangguh gigih itu tiba-tiba jadi tangguh atau gigih. Pasti dia bisa memulainya dari hal-hal kecil. Nah, itu kira-kira apa yang menurut Ibu sampai membuat Ibu jadi seperti sekarang ini? Dari kecil ya? Kalau dari kecil kan memang ayah saya tuh kan strength. Sekolah Belanda lah kayaknya lebih strength. Ya, jadi dia bikin bel. Ayah saya tuh tekniker, dia bisa bikin alat foto sampai punya foto studio tuh pertama kali di negara zaman itu. Jadi dia bikin bel. Kering kalau jam 4 tuh bunyi deringnya itu kita harus mandi. Itu salah satu cara mengajarkan disiplin. Ya, disiplinnya. Terus untuk berbelas kasihannya ibu saya. Ibu saya selalu nampung orang gila dulu untuk nimba air supaya dapat makan, supaya kasih uang untuk beli sesuatu. Saya ingat betul tuh orang gilanya. Saya ingat bukan gila ya, kelainan jiwa dan tidak bisa bekerja. Jadi suruh nimba air. Itu setelah airnya penuh, terus dia dikasih makan dulu, terus dibekali makan dulu, dikasih duit. Itu ibu saya. Itu bertahun-tahun saya hanya melihat itu jadi berbagi indah. Dan jangan lupa bersyukur ada orang yang lebih susah dari kita. Ya, itu membuat kita semangat ya. Segini ini udah disyukuri luar biasa. Benar. Ya, berarti ya maksudnya
Berarti benar kalau saya mikirnya gini, orang itu akan menjadi ya seperti ibu ini pasti ada story-nya dulu Ya. dengan orang tua, keluarga, bagaimana mereka, walaupun mungkin kita waktu saya kecil lah, Bapak sama Ibu kan punya percetakan Bu, terus kita SD itu disuruh kalau mau dapat bekal bantuin kerja dulu sortir. Nah nyortir itu nyusun per lembar halaman jadiin buku itu Bu. Itu dulu tuh 1 rem berapa 10 rem. Nah itu tuh baru dapat bekal gitu kan. Sama. Nah dulu tuh nggak mikirnya kayaknya gimana gitu kan waktu kecil gitu. Tapi sekarang baru untung saya dulu dibegitukan. Nah kayak itu kan berarti Ya. Ibu sama juga Ya. nih. Kan ayah saya punya foto studio. Ya. Zaman dulu mana ada percetakan. Ya. Jadi bikin amplop tuh kita Amplop ukuran foto. 4 kali 6, 9 kali 12. Ya. Jadi saya kadang-kadang apal tuh ukuran amplop Ya, ya. untuk tempat foto Foto. itu. Tidak ada plastik. Jadi kita jejer bikin dah pakai itu. Itu orang tua kita tuh dulu Ya, memang benar. membuat Mengajarkan dari Iya, kebiasaan-kebiasaan iya. ya. Jadi kadang kita dengan melihat aja langsung kita Tangan tidak sadar jadi terampil kan. ya Kita mengerjakan. betul. Itu dah. Ya berarti kan nggak salah saya tahu kalau orang-orang yang begini biasanya dulu story-nya pasti ada itu. Kalau dulu mungkin berasa gimana-gimana Bu ya, tapi sekarang kalau diceritain lucu ya. Iya. Pasti ada lucu-lucunya tuh Iya. sama saudara. Sama. Kalau mandi itu kan dulu kamar mandi kita tuh besar. Zaman dulu ya Iya. jeding-jeding Iya. orang tuh baknya besar. Jadi perlu orang untuk ngisi air. Belum ada pompa air. Ya. Mandi bisa bareng. Mulai dah dagang-dagangan kan. Kan lama marah dah ayah saya bawa itu apa namanya sapu lidi yang untuk membersihkan kasur. Disuruh dah keluar satu-satu. Nah, yang pinter lari. Yang Ibu termasuk yang pintar? Iya, saya lari. Ada kakak saya yang jadi pendeta, orangnya kan monoh. Dia jalan dipukul kena 3 kali. Kalau saya kan kena paling ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau yang ada kakaknya Ibu tuh yang sekarang pendeta ya ikhlas kalau di kena pukul berapa pukul kali 3 gitu kali ya. juga nggak apa-apa dia. itu pasti jadi cerita kalau ketemu. Ya. Ya. Nah yang saya tahu kalau Ibu kan usaha ini sudah dari tahun 2000 atau 98 Ya, 999 Nggih. itu mulai. Tapi yang saya baru tahu Ibu ternyata pecinta lingkungan ya, yang seperti kemarin saya dengar sampah TPA, Ibu datang ke TPA nyiram pakai truk. Saya awalnya nggak ngerti itu waktu beberapa hari lalu, bulan lalu saya datang ke sini ngobrol, ini apa yang diceritain Ibu datang ke TPA terus siram sampahnya biar nggak bau. Nah itu gimana Bu? Saya awal waktu SMA saya pramuka. Oh, ya. Pramuka itu dulu belum ada sampah plastik, jadi ya kalau dulu ada sampah plastik mungkin kita Mungkin juga sudah dari gitu dulu ya. Jadi kita di situ bagaimana mencintai alam, bagaimana kita bersinergi dengan alam semesta. Dulu begitu pramuka zaman dulu. Ya saya nggak tahu yang sekarang. ya. Ya, bagaimana kita menyayangi air, bagaimana kita menghemat air, bagaimana kita memperlakukan air, itu diajarin. Saya pramuka waktu zaman saya itu sudah Murses Mapur aja Bu. Ya, Morse Singapura. Baris berbaris, Ya. pasang tenda sekian detik, Ya, membuat kecepatan. tandu. Ya, P3K, Ya, P3K. ya, membalut luka, Iya, iya. itu dulu. oh awalnya dari Morse situ. Singapura Ya. A, B, C ya. Sama. Sama. Jebolan pramuka juga. Ya, Nah itu bermula dari situ, akhirnya mencintai lingkungan. ya ikut komunitas. Ikut komunitas. Nggih, komunitas apa aja Ibu? Pertama saya dengan Ibu Kartini ya, cacing ya. Karena pertama saya sebenarnya senang berorganik ya. Organisasi. Karena organik itu membuat kita sehat. Kita tahu banyak hal makanan yang sekarang selain pupuk kimia juga rekayasa gen. Ya. Oh ya. Itu tanaman-tanaman udah banyak, pisang dibuat rekayasa Ya, ya, gen yang ya, gen. gitu-gitu. Ya. Itu kan tidak sehat Untuk tubuh. untuk tubuh kita. Ya. Nah, jadi mulailah dengan Ibu Kartini, Bunda Ros. Ya. Kita mulai bertiga bagaimana membuat ke petani-petani organik yang masih kuno-kuno itu kita cari gitu. Sama Dokter Metrie Ya. itu grup-grup Ya, saya ya. tuh. Jadi sering ke Kemit di mana-mana gitu sembahyang di pura-pura yang ini dengan Bu Kartini. Dia kan ya.
tekelem, minta maaf karena kita merusak bumi, gitu-gitu. Kita sering lakukan itu ya. Jadi sekarang kan yang masalah besar kan sampah sekarang. Sampah plastik. Plastik. Selama ini yang di komunitas upaya apa yang sudah dilakukan? Saya juga sebenarnya agak kayak tersadar itu setelah saya sama keluarga itu snorkeling di Menjangan. Nah, kan tumben nih Bu snorkeling, terus udah kita lihat bawah, aduh keren banget gitu kan, keren, tiba-tiba agak ke dalam, wah tambah keren, tapi sekian detik, rasanya tusuk gitu. Ini sampahnya banyak banget, sampah plastik itu, aduh sedih sekali sampai dan membekas sampai sekarang saya tuh, gimana? Nah semenjak itulah saya baru benar-benar memisahkan sampah plastik saya di rumah itu. Jadi benar-benar saya kumpulin, kalau yang ada minyaknya saya cuci dulu, saya jemurin, baru saya kumpulin jadi satu plastik yang besar. Walaupun agak nggak gampang sih, karena ini kan kebiasaan baru di keluarga. Anak-anak kadang-kadang masih nggak terlalu aware gitu. Tapi saya tetap, kalau nggak kita ya anggaplah di lingkungan sekitar aja, kalau nggak ada yang melakukan, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak ada 1 atau 2 orang yang melakukan kan sudah aman ya gitu. Laba-labanya mau ikut syuting ya Bu? Hai laba-laba, sini dulu ya. Ya, jadi ya gitu Bu. Jadi bener-bener yang berat banget sebenarnya masalah sampah plastik itu ya. Ya, sampai saya pikir corona ini didatangkan oleh beliau ini karena untuk menyadarkan kita akan lingkungan, akan O2 yang sudah mulai berkurang, ya, karena ozon, terus tanaman ditebangin. Itu makanya dalam kalau kita masuk ICU corona itu kan selalu kadar O2 dalam darah tuh sedikit, menentukan sekali. Betul. Jadi corona ini bukan musuh, tapi yang menyadarkan kita, disyukuri, menyadarkan kita bagaimana kita bersikap terhadap alam semesta, lingkungan, ya. Lingkungan. Kalau yang